Instant burst, ditabrak Arsha. dengan badan langsung ditiup langsung kan Soul Cypher yang di tap itu bukan Iya. yang di hold. Iya. Padahal lagi best seller ya. Tapi buat aku Suyo memang harus ada untuk ngelawannya harus ada hero revitalize. Oke. Apalagi di early ya, dimana item belum jadi, walaupun udah sakit damage-nya, tapi kalau ada revitalize tuh masih ketutup di early game. Dan nggak ada Baxia juga kan yang anti regen Iya. sangat anti regen menit 0 itu dan Iya. anti regen gitu dia. Aduh, Wah, langsung badan diambil lagi. Ini ya, badan itu tampil sisi Oh, tapi Iya, one-one-nya ini deny atau emang ingin dikombinasikan dengan Gatot? Sebenarnya lebih ke power juga ya untuk bisa menghindari damage dari Fist Break. Kalau memang dilompat dia punya Needles in Flower kan, lumayan lah preview gratis daripada harus bengong-bengong nanti buat marksman. Mungkin juga dia pengen nge-scalingin sih dari Draft Hierarchy karena udah 2 pick awal ada Gatot dan juga Zuxin. Karena tahu sendiri Zuxin kalau di drag di mid late game dia kalau dibilang buat ngedamage belum sebagus mage-mage lain ya. Jadi mungkin dari one ini dia bisa salah satu hero scaling yang cocok lah buat dipakai Hierarchy. Oke, masuk ke arah banning nih. Langsung eliminasi ke arah Farsha. Tapi masih banyak ya seharusnya opsi mid lane-nya. Tapi Parcha emang best option banget kalau buat Tikfam. Dia ada one-one, ada Zukin itu bener-bener bisa nutupin backline lah ya bisa dibilang. Walaupun ada Gatot yang bisa ngeganggu, cuman nanti jadinya Gatotnya tugasnya cuman buat Parcha doang. Ya, dan masalahnya juga nih kalau sampai Parcel yang lepas, itu ada Suyo badan. Ya itu. Sama Selesai. dengan Parcel lagi, hilang, instan hilang di tiup. Instan. Oh, Itu iya sih. river menakutkan itu Iya. itu river. Pokoknya itu rumput-rumput di river lagi nyebrang, Iya. salah nyebrang, hilang langsung. Berubah film horor berarti gitu ya. Damage-nya Horror thriller sangat-sangat lah. cukup ya buat pick off di early game itu. Blue ya, jadi ditutup juga. Dan Blue ini juga salah satu menarik kan, karena di region sebelah rame banget, tapi di Indo Kurang dipakai Lumayan, ya. Tapi aku suka sih band Blue di sini berarti ada potensi badannya main di XP. Potensi aja ya. Dan juga mungkin dari RX dia pengen main ke arah jungle-jungle tank mungkin. Karena Blue kan tahu sendiri cukup bisa megangin lah jungle-jungle tank seperti Predrin gitu-gitu. Predrin kan yang di band. Kita lihat saja. Ya, supposed to be iya sih. Kalau memang mau tutup buat jungler tank karena satu yang tersedia paling available ya Predrin. Dan Iya. jangan lupa itu powernya buat Sujin loh pada zamannya. Ya, waktu dia di negeri seberang ya. Itu apalagi itu akhirnya Oh, bukan ya. bukan di negeri seberang ini. Oh, iya, Ya, iya. seberang ya. Bukan pas di ini Iya. ya. Terus ya, berputar deh. Predrin. Sesuai prediksinya. Tapi kalau prediksi tutup, berarti akan menuju ke arah mana potensinya? Dipaksa lagi. Dipaksa assassin sih mau nggak mau. Harus Adu assassin ya. Iya. Lukas, oh itu Naruto ya, Lukas itu. Kena di awal-awal malah kan. Di band di Iya, awal. event. Terus nggak ada lagi sih kayak kalau dia tadi nggak ban Freddy enak di RRQ karena bisa main komboan banyak banget. Dan Cici jadi opsional yang bagus buat RRQ juga karena jadinya harus XP damage karena jungle-nya udah tank gitu. Iya juga ya. Dan let's see berarti dengan jungle-nya apakah mau dibuka sekarang tapi isinya dulu. Tetap Cici ya berarti. Isinya tetap. Biar cukup fleksibel sih nanti di last picknya RRQ mungkin bisa surprise pick ke arah jungle tank ataupun damage dia masih fleksibel lah, masih bisa gimana picknya dari Jinjang dulu. Oke, ini aku lebih penasaran buat Aboy sih. Mid YV lanernya kan sih ya. ini asik banget nih YV ini. YV ya. Cukup asik ya. Kenapa asiknya kenapa nih? Atau ya duluan deh. Asiknya kenapa? Kalau aku lihatnya buat dari landing pass dan lawan Zuxin kan dia cukup sosok lah meskipun aku 40 tapi dari Oke, Kimi ya. Lumayan terlupakan sebenarnya karena aku kira Kimi gak bakal muncul. Aku kira Faramis loh yang mau dipakai. Kalau misal boy lagi. Iya, netralin kan buat crossbow of tank. Ternyata Crossbow of Kimi tank. yang dipakai. Alright. Berarti mereka cukup pede nih, yakin banget dengan dua yang berada di belakang. Meskipun secara untuk badan-badan mereka gak badan-badan banget. Banget ya? Ya karena fighter kan, bukan tank. Kalau aku di sini RRQ kalau masih mau assassin kayaknya better main kayak Nolan gitu sih. Oh, kan? Karena early game-nya Ya, kuat. bisa keep up buat early game. Oh, ternyata tapi butuh jago. Butuh Alpha. badan lagi ya, dia milih badan ya. ya. Oke, kalau gitu ini dia untuk drafting di game yang kedua. Selesai sudah dan kita bakal melihat menuju ke 2 poin kah untuk kick atau ada pengimbangan poin yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi bersama dua caster kita, Populu dan Lee Kacho. Oke, terima kasih our panelists. Itu dia, drafting telah selesai. Ekspektasi pasti tiap tim untuk bisa memenangkan round ini. Memang best of 7 lumayan panjang ya. Tapi gak bisa dihilangkan juga bahwa yang memimpin
yang mempunyai kemenangan lebih awal akan lebih tenang. Dan siapakah dia? Karena di game kedua mungkin RRQ bisa untuk menyamakan kedudukan atau Geekfam memperjauh kemenangan. Oke, 1-0 sudah diambil. Akankah ini menjadi 2-0? Atau 1-1 terlebih dahulu? Velodrome semakin sore, semakin penuh, semakin ramai, semakin bergemuruh. Jadi langsung saja di game yang kedua sekali lagi. Velodrome, mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Ini dia misi Sang Raja menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ada one-one yang bertukar ya. Yang di tangan Kamisi, sekarang ada di tangan Toy. Tapi Kimi kembali muncul. Yang sempat di playoff ini pick rate-nya lumayan turun. Karena entah kenapa dari Kimi sendiri juga orang lebih ke sudah terbiasa mungkin. Yap. Waduh. Threat damage saja. Dari emblem jelas ya one-one. Dengan pull yourself together Inspire yang lebih cepat dari segi cooldown. Sementara kalau Harith ya ini pasti pakai ya diskon. Ada yang City tapi mid lane damage terjadi. Yap, itu dia. Aboy dengan Kimi-nya. Di bagian tengah dengan damage per second yang diharapkan ya. Ini bisa mendongkrak juga di awal game ya. Itu bisa membantu menghantarkan damage-nya juga. Andai kalau kena, kalau tidak akan berubah lagi kejadian. Namun di pada berbeda, Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Tyron. Oke, dia mau menangin rotasi di arah XP lane ya. Karena Povius juga kalau match up sama Cici itu lumayan berat. Dan gue penasaran nih, Alpha tanpa support berarti ini one way ticket ketika dia pakai Spear of Alpha. Apakah nanti bisa efektif atau enggak? Karena menurut gue pun nggak ada lawan yang terlalu keras untuk di meltdown. Ini hanya ada hits. Wits mundur lagi. Masih aman ya? Yap. Gak ada yang terlalu berlebihan juga dari keduanya. Ini trading damage agar nanti di turtle pertama mereka owning. Tahu? Oke, di tempat yang berbeda. Hidup. Coba untuk bisa mendekatkan tadi posisinya, tapi Baloi mundur kembali. Aboy mengamankan wave minion terlebih dahulu. Lumayan ya. Ini dari keduanya, apalagi dari mid lane ya, dia punya tipikal DPS. Yang dimana pop damage adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di awal. Yap, Tapi wait. setup. Oke, hampir saja tadi. Ada dua player di area mid dari kick yang terancam, namun sekarang Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke area dan total sebelum ada flick tadi udah tahu terlihat bakal untuk sekarang Ritz terjebak, berhasil didapatkan, menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan karena ada sebuah damage kagetan agresif mendadak dilakukan oleh Kick. Dan sekarang turtle-nya mereka take over. Di tempat yang berbeda ada sebuah hal lagi dilakukan, bahkan untuk sekarang ada Rebel satu dalam zona pula yang sudah dikeluarkan oleh Indok, tapi Indok terjebak sendirian dan ini menjadi keuntungan kembali kau untuk pemain dari Kick karena Indok tidak ada backup damage dan Sun Tzu baru menjadi korban pula. Dan benar-benar cuan di awal game ini, Lim. Bahkan Gob yang gak berhenti zoning dilakukan, bukan hanya zoning, bahkan point kill didapatkan ke arah Sujin. Itu yang tadi sempat gue bilang, one way ticket. Spear of Alpha dibuka, gak ada lagi cara untuk kabur, gak ada lagi escape skill. Apakah itu memang menjadi jawaban dari RRQ atau menjadi satu mutlak kembali? Yep. Oke. Ini 3 poin kill plus turtle di awal. Buset, duit banget ini. Gig duit banget tadi dia, Bang. Masalahnya 2000 gold. Dan di kondisi mereka bawa Harith, mereka bawa Suyo untuk late game insurance. RRQ mereka hanya punya one-one. Alpha bukan tipikal late game. Bahkan kayak Chusin pun bukan tipikal late game. Jadi mereka benar-benar harus coba dari awal kasih agresivitas terbaiknya. Oke, sementara sekarang Gig hanya tinggal meneruskan ya start yang baik dari mereka. Tapi lumayan nambah ya untuk Geekfam. 26% tadi untuk audience prediction-nya, sekarang naik ke 31. Oke, Aboy ketahuan tadi posisi beberapa pemain dari RRQ, dia mundur berhasil menyelamatkan diri dan Aboy masih selamat sejauh ini. Si aman. Boleh-boleh tadi flanking Aboy. Ya ini dia akan kasih damage ke siapapun sih ya. Dia lihat juga. Sementara nggak ada di big pick ya, semua udah pernah digunakan juga. Dan ini balance dengan badangnya. Bahaya loh. 6 kali Queen. Apalagi Kenzie dengan Harith-nya. Dari kemarin gue udah sempet bahas Harith dari Kenzie. Ini power pick, bukan sembarang Harith tapi Yoji. Oke, sementara sekarang Gob sendirian harus melawan 3 player sekaligus. Bisakah Gob seperti sepertinya sejauh ini Gob masih mengapa posisi sedikit lebih tersisa. Ada rapid loss sampai dibuka. Butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan arah Gob, tapi sekarang make it check pun kembali hadir dan Suzuki sepertinya akankah bisa selamat karena masih dikejar dan tidak bisa make it mendapatkan bahkan sekarang Baloi hadir.
Make It dan juga Baloi mereka bekerja sama menjadi sebuah kombinasi begitu baik. Namun tempat yang lain ada satu orang yang ke pick off pula. Solo kill, tutor one kah dari Toy? Karena Kenzie ternyata bisa untuk ditumbangkan, tapi Baloi masih dengan Baloi cover yang begitu pas tadi, timing yang sangat sempurna membuat Make It juga tumbang. Ya Make It tadi udah mau pergi balik arah Lini. Itu gak kelihatan darahnya. Balik arah dia sabet lagi. Dapat udah poin dia. Oke, tapi Turtle kembali di setup. RRQ, mereka nggak boleh ngelepas Turtle. Ya RRQ harapannya benar-benar sekarang di Toy dong, tapi apa yang terjadi? Hampirnya tadi Rins bisa menjadi korban dan Aboy bisa mendapat keuntungan tersebut. Namun sekarang Aboy mencoba untuk jauh lebih agresif lagi, mencoba untuk bisa menekan dan juga maju. Tapi sekarang Baloi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rins karena sedikit terlambat tadi pola damage yang udah dihasilkan. Hanya saja sekarang Make It mencoba maju ke arah Turtle-nya, bisakah dia mendapatkan dan berhasil. Kenapa dikeluarkan? Ada zaman force di dalam area tersebut bahkan untuk sekarang Idok aja ngejetor nyawa saja, bahkan sekarang Toy menjadi korban yang lanjutannya. Selesai, benar-benar Kick mendapatkan keuntungan dan mereka superior banget. 2000 gold masih ya, dan sekarang terbuka lagi dari mid-nya, walaupun memang susah untuk ditabrak. Gops santai ya, belakangnya mau disabet Yoyo berapa banyak, relax. Ya, karena kalau secara team fight, memang dari Povius ini dia kuat banget kan untuk pegangin siapapun. War Axe menjadi item pertama untuk Garen dan Tsutsujin. Bukan masalah item, jujur ini masalah dari Inemal tapi Spiro Alpha kembali. Oke, Make It sendirian, Make It berjuang, harus berhadapan dengan dua player sekaligus dan berhasil kabur. Make It, Rookie of the Season. Wow. Ini pegangan hero-nya dari Make It sini. Bahkan ketika dia negosiasi, Make It-nya sendiri yang ngomong. Banyak yang bilang kalau dia cuma bisa Suyo. Ini dia sendiri yang ngomong tuh. Dan dapat sekarang Suyonya. Dan dia nge-pick itu kalau nggak salah udah di angka 20 ke atas. Banyak spam. Emang spam di ini kan Sasuke ini. Iya. Kemarin itu kan kalau nggak salah Tanjung Duren 1 deh. Udah ke MPL 1 kayaknya. Tanjung Duren MPL 1 deh kemarin itu. Dan ini mobilitasnya juga cepet banget loh. Aboy. Dan Aboy masih selamat sekarang. Ada Spiro Open yang harus dikeluarkan. Tidak ada jalan pulang dan Suzuki langsung dikerek bisa. Selesai. Kembali. Kick Pop menemukan ritme permainannya. Ini dia yang gue bilang tadi loh. Spiro Alpha sekalinya dibuka pasti semua mata langsung tertuju ke arah Tsutsujin. Dan di bagian top lane Kenzie-nya pun ini gak terbilang free. Memang ada 2 poin kill, tapi ada zoning yang dilakukan. Harapan RRQ masih ada di Toy sekarang. Tapi lihat goldnya 4.000 di menit yang ke-7 loh. 4.700. Jadi kan tinggal mempertahankan aja. Crimson Beckett tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kenziski harus mundur sedikit. Ada sebuah pergerakan. Purif tadi udah langsung terlihat langsung digunakan dan weakness pointnya tertahan. Ya tapi seenggaknya ada informasi ya, tanpa Purify ini bisa jadi game kick ke arah Kenziski. Dan ya Turtle akan free. Perfect Turtle didapatkan event. Mereka pegang kendali, mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa tidak ada high ground defender lagi nih. Dari RRQ mereka akan kesulitan ketika diserang oleh Geek. Wah tuh terlihat tuh. Idok jalan sendiri. Iya udah mulai dibuntutin dulu. Lebih efisien ya. Harusnya memang akan jadi mata nih Baloi ataupun dari Gops. Dan gue mempertanyakan untuk perbedaan item 2700 lagi loh. Ya. Ini Suyonya Make It tajir banget. Ini udah bos apa ini kira-kira? Ini masih di bos. Udah bos gila kalian grup. Oke. Udah banyak banget nih. Masalahnya ya kita tahu fighter kan di awal biasanya unggul. Tapi ini lawannya fighter juga nih. Bahkan kalau ngomongin secure objektif, jelas Suyo dengan Soul Saver Retribution lebih enak. Maka Perfect Turtle lah yang muncul ya untuk Big Fan. Belum kita bahas dari experience. Memang gamenya terlihat lumayan pasif. Team fight-nya tuh hanya ada di objektif netral, tapi selalu diungguli oleh Geek. Oke, Aboy pede banget untuk bisa maju. Dengan ada Baloi pula tadi yang memang nge-zoning pula karetan. Mundur terlebih dahulu, Cyclone Eye kemana arahnya? Oke, balik ke tengah. Siaman ya. Gak ada yang terlalu overcommit. Tapi seenggaknya lihat level dari Naked loh. Kita bahas soal experience 3 level. Ya. Tsutsujin dia pernah mendapatkan rekor tercepat dengan alfanya di level 15. Under 9 menit. Tapi kali ini Naked benar-benar menggunting pergerakannya. Yap, ini dia. Baloyski akankah maju ke depan ataukah ini akan menjadi sebuah gertakan saya, tapi Rins kehilangan cukup banyak HP. Sementara itu, Geek mundur kembali. Mereka tidak mau terlalu maju. Hanya saja sekarang ada 2 player tadi yang menjadi korban dari Gops. Akankah mau dilanjutkan? Tidak, ternyata. Walaupun punya true damage, tapi Gops punya HP yang begitu banyak. Gak gampang pastinya untuk ditumbangkan. Pilihan yang baik untuk RRQ tadi gak komit ke arah Gops. Karena Kenzie siap, Baloi siap.
Kalau memang tadi Spirit of Alpha dikeluarin, lagi-lagi Setsujin gua rasa akan tumbang. Ya, sementara sekarang Baloy bener-bener ya. Rumput manapun dicek-cekin. Itu dia selalu dibuka, selalu dikeluarkan. Karena ya Badang dia nggak perlu repot-repot, dia nggak buka stacknya. Kalau dari stacknya nambah itu dapat Buset, Yoju. Avatar Guardian, oke. Apa yang terjadi di sisi yang lain? Karena The Lord yang free juga, karena ini bakal dilepas gua rasa untuk RRQ. Yap, free Lord untuk Geek Fam. Ini temponya nggak hilang sama sekali loh. Cukup kaget kita tadi ada landing dadakan di situ. Ya karena mungkin mereka nggak mau kontes lagi, jadi mereka coba pakai Yojunya. Oke. Sebisa mungkin yang akhirnya tetap tembus juga untuk mid lane. Yap. Dan sekarang satu central defense dari RRQ sudah dibongkar. Kembali menjadi kutukan dan sekarang Kick mendadak masuk ke range yang menghilang. Bahkan Toy masih tempat terbang tapi belum ada hasil yang biasa dia dapatkan, tapi sedikit lebih tersisa dan Toy kelejap. Benar-benar menjadi sebuah pukulan dilakukan oleh pemain dari Kick. Satu persatu mereka rontokkan pertahanan RRQ. Ini masih di menit 10. Masih ada Holy Defense di bagian top lane, tapi di mid udah berhasil dibuka. Top lane juga udah trigger lagi. Lord masih ada 8.000 loh. Ini keunggulan yang sangat nyata Geek Fam. Oke. Mereka tabrak. 8.000 perbedaan gol. Dan Naboy damage-nya sungguh-sungguh mematikan. Satu, Bestari dari Amit udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Hidok masih berjuang untuk kehidupannya. Dairan mencoba untuk bisa mencari celah, tapi Maykits mundur kembali. Bottom lane kah yang akan coba dituju. Lagi-lagi dengan adanya Holy Defense, RRQ masih bisa bertahan. Dan jangan lupa, gue udah bilang tadi, RRQ mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Concentrate energy Aboy, mengutamakan sustain, mengutamakan durability. Dengan team fight jangka panjang yang memang sangat-sangat possible untuk Geek Fam. Ini bisa jadi kemenangan untuk Geek Fam lagi. Namun jangan lupa ya, satu celah saja yang dibutuhkan untuk RRQ. Membalikan keadaan andai memang itu ada. Mungkin game ini masih bisa jadi late game. Yep. Mereka hanya tinggal untuk menstabilkan ini menuju ke late game dan semuanya netral kembali ya Lim ya. Mungkin perbedaannya hanya akan ada di area objektif, tapi setidaknya dari item dan juga level yang mereka bisa samain. Tapi itu lama banget sih. Iya pasti bakal lama dan mereka sanggup apa enggak gitu loh. Mungkin di 18 sampai menit 20. Dan Geek gak bakal membiarkan itu terjadi. Geek sekarang punya keuntungan yang berlimpah. Ya udah mereka hanya tinggal tutup game ini, tapi tetap dengan kedisiplinan yang mereka harus milikin. Mungkin dengan Lord yang ditunggu sekarang. Vision yang terbuka itu coba untuk kebuka, tapi jepit kan. Buset, langsung dihajar begitu saja. Ini dia satu keuntungan kah yang didapatkan, tidak ternyata karena Avatar of Guardian, tapi kertas sekolah tadi terlihat antara Baloy dan juga Aboy. Mereka terikat berdua. Winter Crown, item yang dipilih juga oleh Setsujin. Ya memang kalau ngelihat dari damage untuk Geek Fam, ini nggak bisa ditahan dengan item defense lagi. Mereka unggul jauh. Bahkan lihat goldnya Setsujin 7.000. Perbedaannya 4.000 loh sama Make It. Ini dari segala lini, hanya di XP aja. Dan perbedaan goldnya ini mengerikan sekali, 4.000, 2.000. Buset, Baloy kaget loh. Lihat Baloy ini kayak sabar gitu. Itu mau nggak mau. Dan gua mempertanyakan nih setup apa yang akan bisa diberikan oleh Dan itu dia ada traction pull yang langsung dikeluarkan. Barusan Spiro Aboy? tapi Aboy mendadak maju ke depan Aboy. Bisakah dia bertahan, tapi terlalu kali ini Aboy berhasil langsung dihancurkan, bahkan dari crossbomb tank udah langsung dikeluarkan. Ada shutdown pula untuk Kensinski. Menjadi sebuah kerugian untuk pemain-pemain dari Kick. Flicker pun langsung dikeluarkan oleh Gops. Mereka hanya sisa bertiga, tapi sekarang dan mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Hanya saja ada Make It pula di bagian yang lain mencoba untuk bisa masuk, tapi masih ragu pula. Keuntungan kali untuk RRQ, mendadak mereka mendapatkan 3 player. di momen Lord Spawn dan Baloy dipukul mundur lagi. So RRQ mereka melihat sebuah cahaya. Lord free untuk RRQ. Yap. Belum ada 1 menit dari apa yang kita sebutkan disiplin untuk Geek. Tapi apa yang terjadi? Bisa kalian lihat sendiri. Ya dimulai dari Aboy tadi terlalu depan, terlalu gegabah untuk nabrak ke arah Setsujin. Dan itu yang dimanfaatkan. Gue tadi udah bahas satu celah saja yang dibutuhkan oleh RRQ untuk dapetin gamenya. Dan traction pulse dan sekarang Wah. Rins berhasil menjadi 1 cemilan lagi untuk Geek. What happened with laner? Kita belum sampai 2 menit melihat Aboy yang tertangkap. Yep. The next Rins yang tertangkap. Ada apa dengan mid lane? Ini perbedaan yang cukup terlihat juga ya. Dengan tumbangnya Rins, Lord bisa dieksekusi Geek Fam. Mereka memang kehilangan tempo, tapi gold masih dimiliki oleh mereka. Lihat di arah mid lane Baloy. Gak bisa ditimbangkan, bawah doang nih. Inner turret di bagian bawah, satu-satunya hal yang bisa diambil. Oke.
Terlalu kuat tadi kayak sepertinya Baloyski. Dia masih cukup anteng, nyaman sendirian. Sementara sekarang momentum akan seperti apa? Bisakah diambil oleh Geek kembali dengan perbedaan reward yang semakin mengecil? 4.600 saja. Ya, ini memang masih bisa jadi everybody games, tapi Rips hati-hati traction pulse ini. Mau nggak mau dia harus buka Crimson Beacon loh. Kalau dia nggak buka Flicker atau Crimson Beacon, dia akan tertarik dan itu akan dikomit. Yap. Tapi Naked juga bagus banget loh keputusan dia tadi. Sekarang Idok langsung di-crack begitu saja. Dan Idok selesai. Gak bisa bahkan untuk EOG defensif tadi. Cancellation yang begitu baik, mini stun yang sangat banyak. Balo ini akan menjadi frontman lagi bersama dengan Gobs. Tapi balik lagi ya, ini Geek Fam akan bermain dengan waktu. Jangan sampai nanti ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Geek Fam lumayan lama sehingga RRQ bisa ngejar itemnya. Yap. Walaupun perbedaan goalnya tetap ada. Oke, traction pulse-nya dan Bau tidak mau Itu dia. balasan terlihat. Ada Crimson Beacon yang sudah dikeluarkan. Wave minion bagian bawah. Ada Spiro Alpha. Sementara sekarang Baloyski-nya terjebak sendirian. Deret dalam pisang ke Baloyski-nya pun masih selamat. Akankah mereka paksakan kembali tapi ternyata untuk kali ini berhasil langsung dihilangkan. Menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari Kickpop. Winter Crown langsung dikeluarkan pula untuk Gob tapi tidak untuk waktu yang lama karena Gobnya pun berhasil langsung dilecapkan begitu saja. Patron Guardian. Tapi sekarang Baekit-nya terjebak. Baekit-nya sendirian. Bisakah dia menyelamatkan diri dan Baekit masih berhasil kabur. Tapi Kenshitsu mulai mengacak-acak. Satu menjadi korban, dua berlejap. Tapi Kenshitsu pun harus menukarkan nyawanya. Menyisahkan Maekits. Kenshitsu versus everybody. Hampir saja tadi meratakan teman-teman dari RRQ, namun sekarang RRQ unggul dari segi jumlah. Maekits memang tersisa sendiri, tapi power clear dari Maekits tidak bisa dianggap remeh juga. Turun kembali Geek Fam. Gold yang mereka ungguli tadi kembali ditarik ke 4.000 gold saja. Di momen Lord yang sedang muncul RRQ, mereka akan setup secara cepat. Yap, akan dipercepat di area dari lotnya. Terlihat ada beberapa pemain namun di bagian bawah. Dragon Pulse langsung dikeluarkan. Tapi Spiro apa langsung dikeluarkan pula dan sekarang pertempuran yang akan terjadi. Baekit mulai maju ke arah depan akan terjadi bicara Baekit. Maekits menunjukkan retribution-nya. Tapi Gob jalan jam ke para berbeda. Ada pertemuan terjadi. Surjujin masih berjuang untuk nyawanya. Bahkan untuk sekarang terlihat Maekits menjadi korban menyisakan dua player saja. Oh no, Geek Fam, mereka memang punya Lord, mereka dapat Lordnya. Tapi 30 detik untuk respon time Maekits dan juga Aboy seenggaknya akan ada beberapa tarik lagi yang mulai terbongkar RRQ. Mereka pegang temponya sekarang, mereka akan dorong dari mid lane. 3 lane harus dikontrol, tapi tetap harus ada lane yang dipaksa. Oke, begitukah? Konsil yang terlihat. Sekarang sekarang Aboy. Oli kristal di dalam tubuhnya. Hey, mereka mencoba untuk bisa memaksakan Nilin untuk bisa mendapatkan karena satu bestar di area mid, tapi di bagian atas dipertahankan oleh Kenshitsu. Mundur sih, udah saatnya RRQ mundur, tapi itu dia. Satu best turret. Ini adalah momennya RRQ membalikan semua dari goldnya. Sekarang hanya ada keuntungan satu best turret. Aman, tenang. Ya, tenang. Masih aman. Udah ya. ada 2 player yang berjaga tuh ya. Makan, walaupun clearnya lama ya. Itu min 1 jantung untuk teman-teman RRQ kalau telat, tapi aman. Sementara Lord selanjutnya ini sudah menjadi Lord Evolve loh. Gak bisa sembarangan lagi. Dan lihat ya, power minionnya tadi itu sakit banget ngegebukin base. Itu kalau udah dibiarkan ngelawan dari Lord sendiri, Lord juga ketar-ketir. Iya, di atas menit 19 ya, kalau nggak salah semoga 120. Itu akan lebih kuat minion, super minion yang ketika base turret hancur daripada super minion yang diproduksi oleh Lord tanpa base turret yang hancur. Tapi dari 3 item udah full item juga ya Sutsujin. Dia bermain dengan defensive item pilihan terbaik. Sementara Suyo-nya Maekits nih, mau nggak mau dia full damage. Tapi ternyata ada satu Queen Swing. Dia butuh defensif juga. Lebih ke cooldown dari skill yang bisa ke-trigger sih. Dari Queen Swing ini yang diperlukan. Tapi ini satu Winter ya. Ingat, hanya ada satu Winter nih. Di Gobs doang. Jadi crossbow of tank. Gua rasa ini bisa lumayan maksimal. Oke. Belum ada lagi satu item penangkal ya. Apabila nanti Toy bisa mengeluarkan karena crossbow of tanknya. Tapi mereka pun masih menunggu. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Ya, siapapun itu. Udah melihat tadi kan, 8.000 gold loh perbedaannya. Tapi miss move dari Aboy
itu bisa langsung dikembalikan. Dan kita melihat juga mid move dari Rin di arah mid lane. Membuat temponya udah dipegang Arki, hilang aja. Ini seru nih. Kick mereka harus disiplin. Mereka benar-benar harus bisa ngebalikin lagi apa yang sudah mereka milikin tadi. Namun ada sebuah serangan kayak langsung dilakukan. Dan sekarang Make-It-nya sendirian tertinggal ataupun Baloy dia tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Baloy masih selamat sejauh ini. Dia hanya threat damage sih. Tadi initiate-nya hanya ada di unbreakable-nya Idok, tapi mau dibalikin Oxio. Yap, dan itu dia. Fist break dikeluarkan walaupun sejauh ini masih belum ada hasil apa-apa. Tapi Aboy dan juga Make-It ada di bagian belakang. Seperti apa damage yang akan mereka hasilkan dari kanan susu dia pun masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman. Dan Baloyski-nya berusaha untuk bisa mengamankan diri. Curtain Skull-nya begitu baik, bahkan Aboy-nya pun lejap seketika. Dan Toy, wow, double kill tadi berhasil diambil. Dua member yang hilang, RRQ. Mereka bisa set up dari Lordnya, namun hati-hati. Make-It tertangkap. Make-It-nya tertangkap, masa Make-It. Apa yang terjadi? Geek Bomb. Wow. Wait, RRQ. Mereka merubah tujuan dari Lord. Mereka akan coba untuk end game. Oke. Mereka unggul dari jumlah 2 member saja dari Geek. Mampukah mereka bertahan? Mereka tidak mau membawa Lord. Mereka ingin langsung menutup ke arah satu game ini. Kenziski sudah membuka dari satu. Dapat force yang dimiliki. Kenziski berhasil dihancurkan. Hanya menyisakan satu katapult saja. Bisakah langsung dihilangkan oleh Gom? Karena sejauh ini masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Winterground sudah dikeluarkan. Tapi tiba ada videonya Lim. Wait, Aboy spawn bersama dengan Baloy. Mampukah Geek bertahan? Oke, Aboy spawn. Akan seperti apa? Traction push. Tapi Toy-nya pun langsung berfokus untuk bisa menutup game ini. Dan game 1-1. Comeback is real. Sang Raja sempat tertinggal 8.000 gold, tapi bukan menjadi masalah. Satu kesempatan, satu celah yang diberikan oleh Geek Fam dimanfaatkan secara sempurna. Game 1-1. 1-1.